Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekolah bersama. Pasti bisa. Pasti bisa. Allah. Tepuk tangan. Sebelum mengawali kegiatan membaca hari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin Rafiq, dipimpin berdoa dengan membaca doa ringkas pagi SMP Negeri 1 Malang. Sebelum kita melakukan acara kita terlebih dahulu doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melaksanakan doa pagi. Mari kita sekarang melaksanakan kebiasaan kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Untuk membaca surat Al-Ikhlas, tolong dipimpin membaca Belinda. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bawalah absen kehadiran dari kelas bermain. Abdullah Rashid, Adisa, Akbar, Alfi. Lain silakan dilihat di bukunya, silakan jangan buka buku kalian di halaman, mohon maaf, di bab 2. Di bab 2 itu iman kepada tingkat pertama. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran atau bab 2 ini, Allah ini memberikan motivasi kepada kalian. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mengatakan seperti ini: jika seandainya aku bisa menyuapi kalian ilmu, maka aku akan suapi kalian 100%, hingga kalian kenyang dengan ilmu yang aku miliki, tanpa perlu repot-repot, tanpa perlu bersusah payah. Kalian mencermati setiap ilmu, memahaminya, mendalaminya, mempelajari dan sebagainya. Dari perkataan Imam Syafi'i berarti apa? Orang yang ingin cerdas atau orang yang ingin pintar, maka dia harus berusaha karena tidak ada yang instan. Usaha belajar, terus belajar memahami, memperdalam, kemudian memperluas wawasannya, menghubungkan ilmu dan sebagainya. Itu nanti akan kalian menjadi orang yang cerdas dan berwawasan. Jadi makalah dari Imam Syafi'i semoga bisa memberikan motivasi. Yang pertama, coba dibacakan apa? Yang pertama, melalui metode pembelajaran discovery learning, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Adalah tujuan pembelajaran untuk bab ini secara keseluruhan. Nah, untuk hari ini, pertama, untuk memahami pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian juga akan mengetahui dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah dari tiga nama kitab-kitab Allah dalam Al-Quran. Silakan dilihat infografis di halaman 33. Ya, silakan dipahami, coba dilihat. Bisa coba apa yang kamu pahami dari infografis yang sudah kamu pelajari? Oke, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ini ada di sana, ada apa saja kitabnya, kemudian siapa saja nabi penerimanya, kemudian hikmahnya mempelajari atau mencintai Al-Quran. Di sana ada pantun. Yo,
Coba Isma dibaca pantunnya. Kembali tangan ke dia berdoa untuk pertolongan karena dari Allah kita cinta. Oke. Nah, ada pantunnya di sana sudah ada. Coba salah satu membuat pantun sendiri terkait dengan iman kepada Allah. Siapa yang bisa kira? Apa ya? Oke. Iya, Papa. Silakan. Silakan. Silakan dibuat pantun, coba pantun yang terkait iman kepada Allah. Nanti jangan lupa bilang cakep ya, Rek. Oke, siap. Membuka itu gunakan kunci. Cakep. Kunci disimpan di bawah koran. Cakep. Yakini semua kitab suci, pahami dan amal Al-Quran. Oke, bagus. Terima kasih Bapak. Tadi bagus sekali. Nah, setelah kalian baca pantun tadi, juga sudah kasih pantun sama Bapak, kalian buka di halaman 35. Di sana ada subbahasan tentang mari bertafakur. Coba silakan dibaca. Mari bertafakur ini menjelaskan tentang sekelompok anak PAN yang mereka dibina oleh lembaga apa namanya? Lembaga Berani. Lembaga Berani. Silakan dibaca. Dari teks yang sudah kami baca tadi, apa isi dari teks tersebut? Ngaji juga bisa ditambah dengan menghafal Al-Quran. Oke, tepuk tangan buat Selin. Oke, betul. Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan kita. Pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada Allah. Iman kepada kitab Allah artinya adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan apa? Petunjuk bagi manusia, dan semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Jadi kalau kita iman kepada Allah, tidak boleh pilih-pilih yang enak-enak saja. Kita sudah beriman kepada kitab Al-Quran, maka semua yang ada di sana wajib untuk diikuti. Yang kedua, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ayo dibaca bersama-sama artinya. 1, 2, 3. An-Nisa ayat 136. Dan di sini dijelaskan, jadi siapa yang kepada Allah dan sebagainya, dia tersesat sangat jauh. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa ditolong. Tolong itu gimana? Dia sudah terlalu jauh sehingga apabila ingin ditolong, maka dia harus apa? Beriman kepada kitab suci Al-Quran yang fungsinya apa tadi? Sebagai obat. Kandungannya ini. Nah, coba dibacakan cahaya. Sebagai muslim, kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih cahaya sudah dibacakan. Ini kandungan ini. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau kalian sudah tahu pengertiannya, sudah tahu dalilnya, maka yang selanjutnya adalah tentang kitab Allah itu ada apa saja. Yang pertama itu kitab apa? Kitab Allah. Kitab Allah itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ya. Dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 44. Jadi kitab Taurat itu kalau kalian cek nanti di ayat tersebut, di sana dijelaskan bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan isinya di kitab Taurat itu apa? Apa sih ya? Isinya itu adalah petunjuk
petunjuk untuk Nabi untuk kaum Bani Israil. Ternyata Bani Israil atau kaum Israel yang sekarang itu belum pernah dikasih petunjuk sama Allah. Jadi kira-kira dia termasuk saudaranya Islam apa enggak? Iya. Karena Nabi mereka sama dengan Nabi. Kalau secara agama, ya dia agamanya juga dari agamanya Allah. Dapatnya dari Allah seperti Islam. Dan ada satu lagi Nasrani. Ada 3 agama. Ini adalah namanya agama Samawi. Nah, agama Samawi itu berarti agama yang diturunkan kepada manusia oleh siapa? Oleh Allah. Nah, tapi yang pertama ada Yahudi. Jadi mereka itu adalah kaum Yahudi Bani Israel. Yang kedua lagi ada Yahudi tapi Bani Israel tapi mereka bukan Yahudi. Agamanya adalah agama Nasrani. Umum ini ya. Kalau Nasrani berarti kitabnya apa? Injil. Nah, kitab Injil itu diturunkan kepada siapa? Orang yang mengimani kepada kitab Injil mereka disebut kaum Nasrani. Dan orang yang beriman kepada kitab Taurat dan kitab satunya lagi kitab apa kira-kira? Iya, kitab Zabur. Ini diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Yang beriman kepada kitab Taurat dan Zabur maka dia dikatakan umatnya namanya siapa? Kaum Yahudi. Ya, paham ya? Orang yang beriman kepada kitab Taurat dan Zabur mereka disebut kaum Yahudi. Kalau orang yang beriman kepada kitab Injil maka mereka disebut kaum Nasrani. Yang terakhir adalah kitab Allah yaitu berupa Al-Quran. Nah, orang yang beriman kepada kitab Al-Quran maka disebut Muslim. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Dan ada satu lagi, dia bukan kitab tapi disebut dengan suhuf. Kalau kitab itu seperti buku, jadi kitab itu artinya buku. Jadi buku penuh ini, ya, diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Muhammad dalam buku-buku. Bedanya kalau yang Al-Quran diturunkannya secara beransur-ansur, sedangkan yang lain langsung blok. Misalkan Nabi Isa, ini adalah kitab Injil. Silakan sampaikan kepada umatmu isinya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, tapi ada lembaran. Seperti lembaran ini diberikan kepada Nabi siapa? Diberikan kepada Nabi siapa? Dan Ibrahim, tentunya lembaran. Dan itu nanti disampaikan kepada umatnya. Nah, ada nabi yang menerima suhuf dan juga menerima kitab. Nabi siapa? Iya, Nabi Musa. Dia menerima kitab apa? Taurat dan menerima suhuf. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada maka silakan kalian menjawab tes yang ada di sini di buku tulis kalian. Yo, silakan dibuka buku tugasnya, dikerjakan. Tadi itu sudah dikumpulkan ke Google Classroom, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tugaskan di buku di sana. Dan coba Pak Wahyu tunjuk satu orang untuk menyimpulkan kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa ya kira-kira? Rafa. Coba simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimpulkan. Paham semua? Ada yang pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka Pak Wahyu akan mengakhiri pembimbingan kita pada pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi yang
dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama apa? Kita tahu pengertian iman kepada apa tadi iman artinya? Yaitu meyakini bahwa Allah memiliki kitab yang diberikan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Kita perlu ada berapa? Satu. Taurat kepada siapa? Dua. Kita Zabur kepada Nabi. Tiga kita kepada Nabi siapa? Yang keempat kepada siapa? Siapakah Nabi yang menerima suhud? Siapakah Nabi yang menerima Alkitab dan juga suhud? Alhamdulillah. Terima kasih untuk mengingatkan minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Itu ada kiat-kiatnya seperti apa ya? Oke, silakan coba nanti dipelajari di halaman selanjutnya. Itu saja yang Pak Wali sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Pasti bisa. Pasti senang. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini dengan panas ini kita masih bisa berkembang untuk melaksanakan kegiatan proyek kita. Nah, kalian sudah paham apa itu proyek? Belum. Oke, jadi hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan proyek, kita akan mempelajari dulu apa sih sebenarnya kegiatan proyek P5 yang digagas oleh Kementerian Republik Indonesia atau Kementerian Pendidikan. Ya, tapi sebelum itu mari kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Akbar dipimpin teman-temannya berdoa seperti doa minta. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai untuk pembelajaran di proyek ini. Akan mengabsen terlebih dahulu satu persatu. Aina, Alina, Andika, ini dalam pembelajaran proyek ini kalian akan dibentuk kelompok-kelompok. Jadi itu nanti kita bahas setelah Bapak jelaskan apa sih proyek pelajar profil Pancasila itu. Kalian sudah lihat gambarnya ya? Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Untuk mengetahui hal ini, maka mari kita simak video berikut. Silakan kembali. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. Beriman, bertakwa. Oke, kalian sudah menonton video tentang pengenalan profil pelajar Pancasila. Dari video yang sudah kita tonton selama kurang 20 menit tadi, kira-kira apakah ada yang ingin mencoba menyimpulkan dari video tadi? Coba Dwi Selena,
Apa kira-kira yang kamu dapat dari pengenalan profil pelajar Pancasila tadi? Kalau begitu kita lanjut ya. Jadi dalam profil pelajar Pancasila di sana ada 6 karakter atau yang kita sebut dengan 6 prinsip. Apa saja? Coba di gambar yang pojok kiri bawah itu kalian lihat. Yang pertama adalah iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, apa itu? Beragama. Yang ketiga, yang keempat, kreatif. Terus, nasionalistis dan mandiri. Oke, ya. Ini adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti kegiatan proyek ini. Oke. Jadi profil pelajar Pancasila adalah apa? Andika Bayu, Andika apa? Pelajar Indonesia yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yang kompeten, berkarakter, dan yang belajar sepanjang hayat hidupnya. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan profil atau karakter profil pelajar Pancasila itu adalah kalian sebagai pelajar itu tidak berhenti belajar ketika selesai sekolah. Misalkan lulus SMP, lulus SMA, berhenti tidak. Tapi yang memiliki kemauan belajar seumur hidup. Karena ada hadisnya juga. Apa itu? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Apa dia? Menuntut ilmu dari kandungan sampai yang lahir. Sebagai muslim itu yang wajib dilakukan. Nah, untuk di SMP Negeri Setuman kita pada proyek yang pertama kali ini itu adalah yaitu temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Berdasarkan ya, bangunlah jiwa dan raganya. Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Proyek pertama. Kira-kira ada gambaran nggak kalian soal proyek yang isinya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belajar cara sholat. Boleh, yang lagi. Cara wudhu, apa lagi? Ngaji. Belajar apa? Bahasa Inggris? Oh, dikir apa? Belajar asalnya Belajar adab yang baik. Oke. Ini terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena insya Allah kita semua beragama Islam, maka terkait dengan ibadah. Ya. Coba kita saksikan dulu. Ya, barusan kalian sudah melihat video tentang apa tadi? Tentang Pancasila yang dimensinya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum itu kita kembali ke yang pertama tadi. Ya. Nah, ternyata ini adalah lagunya. Namanya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, bergotong royong mandiri, kreatif dan berkawan diri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, bergotong royong mandiri, kreatif dan berkawan diri. Komunal nyanyi. Oke, ayo. Sekarang kita fokus ke proyek pertama kita, yaitu ini. Nah,
Latar belakangnya yang pertama adalah ini. Coba dibaca, Bayu. Silakan dibaca. merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada teknologi tak bisa dipungkiri dunia Ya, diperhatikan yang mereka untuk terus berupaya membentengi generasi milenial. Salah satunya melalui penerapan atas nilai dan Pancasila. Salah satu cara Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Indonesia dan berakhlak mulia. Selain dari Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam hal yang berkaitan dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya untuk menjawab persoalan yang terjadi di era Society 5.0 yang menggunakan tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik inclusive attitude and charity. Harapan kami di masa depan di masa yang akan datang manusia menguasai teknologi dan bukan teknologi yang menguasai manusia. Bahasa Inggrisnya di belajarnya gak usah semangat. Baik Pak. Ya. Ya. Nah ini alur dan tahapan project. Jadi kita nanti dalam melaksanakan kegiatan project ini yang pertama pengenalan adalah di sini kita ada pengarahan project ibadah dan tes diagnostik. Nanti kalian akan ada tentang tes diagnostik yang akan Bapak share di grup WA. Nanti kalian isi ya. Dan juga nanti di sana ada tugasnya apa? Nanti di belakang akan dijelaskan. Yang kedua ada menggali informasi terkait ketentuan sholat. Hari ini kegiatan 1 dan 2 akan kita laksanakan. Oke. Nah, ini ya, ini nanti yang Google Form terbagian linknya di grup kelas. Kemudian yang menjawab pertanyaan silakan ditulis di buku pribadi. Jadi yang minggu lalu Bapak Ibu Guru sudah mengingatkan untuk menyiapkan buku project. Ya, sudah ada. Nah, sekarang sebelum kita mulai silakan kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompoknya gimana? Oke, Bapak ambilkan, buatkan garisnya. Harus ini. Oke, siapkan buku tulisnya dan setelah ini akan Bapak bentuk kelompok sebanyak 6. Jadi masing-masing kelompok ada 5 karena jumlah satu kelas adalah 30 orang. Ntar Pak Wahyu buatkan kelompoknya. Kita pakai aplikasi yang namanya apa ini? Generator. Namanya grup generator. Baru tahu maker online. Ini kalau buat secara acak tanpa ada subjektivitas. Ya. Subjektivitas maksudnya gimana Pak? Ini Pak Ayu senang karo arek, misalkan keluar ini anu pinter anu kerja gak iso gitu. Tapi ini paling mudah. Yang menentukan adalah takdir.
Sudah siap? Bergelombang? Tidak boleh pilih-pilih ya. Saya kelas 8 silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, ayo. Yo, silakan
Sudah sesuai dengan nama tadi ya? Sesuai. Ya, sekarang kita lanjutkan presentasinya. Oke. Nah, setiap kelompok silakan siapkan satu kertas. Silakan siapkan satu kertas dan boleh mengambil HP yang ada di depan. Satu kelompok, satu HP. Ayo, ambil HP untuk mencari informasi terkait ini. Ayo silakan satu kelompok satu HP. Pertanyaan pertama, apa itu sholat? Oke, silakan dicari jawabannya dalam waktu 2 menit. Silakan browsing kalian. Sholat adalah tindakan yang diawali dengan salat. Sudah Pak? Atau berbagai macam. Oke, yang kedua, soal yang kedua. Oke, apakah kalian pernah melaksanakan sholat? Coba jawab dulu. Pernah nggak? Nah, jawabannya wahai selalu. Selalu. Pernah berarti cuma dari 5 sholat sampai kali itu, atau pernah Pak tahun lalu sholat duhur Pak? Oke, pernah ya? Nah, yang kedua, dalam satu hari satu malam berapa kali kalian melaksanakan sholat? 5 kali. Apa aja itu? Sudah dapat dasarnya. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat? Satu. Adem, kipasan kan? Sholat tuh. Mantap Pikiran lebih fresh. Oh, benar lebih fresh. Satria, kalau kamu bisa gimana rasanya? Kapan orang Oh, oke. Lanjut. Apa kalian pernah meninggalkan sholat? Kenapa? Kenapa meninggalkan sholat? Oh, gak pernah. Oh, kayu. Ayo, kamu sudah waktu gak? Tidak. Kadang-kadang. Biasanya sholat apa yang ditinggalkan? Subuh. Sholat subuh kenapa kalau subuh? Telat bangun. Lah, emang di jam berapa? Jam 2. Oh, jam 2. Oh, wah, saja. Masya Allah. Sholat tahajud kan semuanya dulu baru sholat. Kamu baru sholat tahajud. Oke. Lanjut. Bagaimana perasaan kalian ketika meninggalkan sholat?
sumpah. Tidak pernah. Sumpah kan kok sering ngoyoi. Oh enggak. Tidak lega. Cemas. Oke, banyak ya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus sholat? Karena sholat yang agama. Oke, karena sholat yang agama jangan. Karena biar masuk surga, Pak. Oh. Bilang, kenapa kita sholat? Oke, karena kita beragama Islam boleh. Banyak ya. Nah, tahu nggak kamu tentang dasar hukum sholat itu apa? Islam. Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, nanti akan kita bahas, ya. Apa kamu tentang sejarah diperintahkannya sholat? Tahu. Oke, coba ditulis sekarang browsing tadi pengertian sholat. Coba kalian tulis ini dasar hukumnya coba. Kalian cari tentang dasar hukum sholat itu apa? Tadi sudah pengertian sholat itu apa? Sekarang dasar hukum sholat itu ada nggak? Sholat apa yang berperintah hukum agama dan sebagainya? Pengertian itu dasar sholat. Oke, sudah? Oke, kurang dulu ya masih belum. Silakan, tuliskan dulu. Nah, sambil ditulis ya. Sekarang yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah tentang sejarah diperintahkannya sholat. Coba kalian pertanyaannya kalian nanti ceritakan sejarah secara umum. Kalian tahu nggak sejarah diberitakan seperti apa? Insya Allah nih setiap tahun sama kiai-kiai balik itu disampaikan. Ya benar waktu Isra. Bagaimana cerita lengkapnya kalian tulis? Kalian cari browsing di sana. Tulis di kertas yang sudah kalian siapkan tadi. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa nanti pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian tulis tadi, kalian foto, kalian kirim ke GC Project. Nanti akan bawain share link GC-nya. Kalian semuanya masuk tanpa terkecuali, semuanya masuk ke sana. Nanti akan dibentuk kelompok di sana dan dikirim, masing-masing orang mengirim tugasnya tadi. Jadi kelompoknya itu tugasnya sama, dikerjakan bareng, tapi diuploadnya masing-masing. Ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Jangan lupa, terima kasih telah mengikuti kegiatan proyek pertama kita pengenalan ini. Semoga dengan pengenalan ini kalian nanti bisa bersiap diri untuk mengikuti proyek ke depannya dengan baik dan lancar. Amin. Jangan lupa, karena sholat itu hukumnya wajib, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan kalau masih belum selesai tadi ya. Kalau ada yang selesai, kalau belum lengkap silakan bisa dilengkapi di rumah. Jangan lupa dipelajari, dipersiapkan kembali. Minggu depan kita akan ketemu di project yang ke-1 di pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.